Selamat datang kembali. Kali ini kita punya satu artikel penelitian nih, yang bahas gagasan yang, wah, lumayan rame ya, diperdebatkan di studi Islam, Betul, soal apa nih? soal penggunaan hermeneutika buat menafsirkan Al-Quran dan hadis, terutama yang diusung oleh Dr. Nasr Hamid Abu Zaid. Abu Zaid, iya, pemikirannya memang sering jadi diskusi panas. Nah, fokus kita di sini. Gimana sih metode ini yang awalnya kan bukan buat Al-Quran ya, kok bisa diterapkan ke sana? Terus, kenapa juga idenya ini sampai bikin kontroversi besar gitu? Kita coba kupas bareng ya. Oke, sip. Penting juga mungkin sedikit ya soal latar belakang Abu Zaid sendiri, biar ada gambaran. Oh iya, boleh banget. Gimana tuh? Beliau itu kan dari Mesir, lahir 1943, wafat 2010. Latar belakang keluarganya itu sangat religius. Bahkan beliau hafal Quran dari kecil dan sempat aktif di Ikhwanul Muslimin juga awalnya. Wah serius, justru awalnya sangat lekat dengan tradisi ya? Iya. Tapi pendidikannya, termasuk studi di luar Mesir, itu yang kemudian membawa beliau ke pemikiran yang lebih, kritis lah terhadap pendekatan Islam tradisional. Perjalanan intelektualnya menarik sih memang. Oke. Nah, kita langsung ke intinya deh. Hermeneutika yang dibawa Abu Zaid ini sebenarnya intinya apa sih? Konsep dasarnya gimana? Jadi gini, hermeneutika itu secara sederhana ya, ilmu tafsir atau teori interpretasi teks. Akarnya itu banyak di filsafat sama teologi barat. Barat ya awalnya? Iya, utamanya itu berkembang untuk memahami teks kayak misalnya Bible. Kenapa? Soalnya ada isu kompleksitas sejarah penulisannya, terus variasi naskah, jarak bahasa sama waktu yang jauh juga antara penulis asli sama pembaca modern. Jadi fokusnya ke tantangan memahami teks yang berjarak gitu ya? Tepat. Jadi hermeneutika itu menekankan pentingnya kita memahami konteks historis teks itu dibuat dan juga peran aktif si pembaca dalam menangkap makna teks itu. Nah, ini dia nih bagian yang, wah, bikin heboh. Gimana caranya Abu Zaid mencoba menerapkan metode yang lahir dari konteks Bible ini ke Al-Quran? Padahal kan ya umat Islam meyakini status Al-Quran itu beda banget. Nah, persis di situ letak kontroversinya. Jadi Abu Zaid itu berargumen gini, Al-Quran oke, memang wahyu ilahi, tapi wahyu itu kan turun dan membumi lewat bahasa manusia, yaitu bahasa Arab, dan dalam budaya manusia, ya budaya Arab abad ke-7. Oke. Logikanya gitu ya. Terus? Menurut beliau, sejak diwahyukan terus jadi teks tertulis, Al-Quran itu jadi semacam teks manusiawi atau human text. Bahkan dia lebih jauh lagi menyebutnya sebagai produk budaya, muntaj thaqafah. Produk budaya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, teks itu ikut dibentuk oleh realitas sosial historis tempat dia turun, selama lebih dari 20 tahun masa pewahyuan itu. Gitu pandangannya. Jadi logikanya, karena udah jadi teks manusiawi dan produk budaya, ya berarti bisa didekati pakai alat analisis teks biasa dong, kayak linguistik, sejarah, antropologi gitu. Persis. Itu dia implikasinya. Menurut Abu Zaid, ya Al-Quran nggak seharusnya cuma didekati secara, teologis metafisik ala tradisional aja. Tapi juga bisa dan bahkan seharusnya dilihat sebagai fenomena linguistik dan historis. Terus soal makna gimana? Kan katanya pembaca punya peran aktif. Nah, itu juga poin pentingnya. Dia sangat menekankan peran pembaca modern. Pembaca itu ikut memproduksi makna yang relevan buat zamannya. Dia sebut itu qiraah muntijah, pembacaan yang produktif. Jadi makna itu nggak kaku, nggak cuma terikat sama masa lalu aja. Wah, ini kedengerannya benar-benar beda ya sama cara pandang mayoritas ulama tentang Al-Quran. Bisa dijelasin nggak perbandingannya yang kontras itu? Oh, kontras banget. Kalau pandangan Islam arus utama, ya sebut aja Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, itu meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah, otentik, sakral, terjaga teks maupun maknanya. Sumber tafsirnya juga beda berarti. Jelas beda. Sumber penafsirannya itu ada hierarkinya. Pertama, Al-Quran menafsirkan Al-Quran, terus sunnah Nabi, baru ijma atau konsensus ulama, terus kias atau analogi. Ada metodologi yang baku, kayak misalnya tafsir bi al-ma'tsur. Itu tafsir yang dasarnya riwayat dari Nabi atau sahabat. Jadi nggak semata-mata pakai nalar bebas. Berarti otoritas buat menafsir juga jelas ya dalam pandangan tradisional ini. Nggak sembarang orang bisa gitu. Benar sekali.
Otoritasnya itu ada pada ulama. Tapi bukan sembarang ulama ya, yang memang punya kualifikasi keilmuan yang mendalam, bahasa Arabnya, usul fikihnya, sejarahnya, dan lain-lain. Plus juga ada syarat moral dan spiritualnya. Terus Al-Quran dilihat sebagai apa? Kalau Abu Zaid kan produk budaya. Nah, kalau pandangan tradisional, Al-Quran itu sifatnya universal, melintasi batas ruang dan waktu, metahistoris istilahnya. Bukan cuma produk dari kondisi Arab abad ke-7 aja, meskipun memang turunnya dalam konteks itu. Ini perbedaan yang fundamental banget sama gagasannya Abu Zaid. Oke. Sekarang kita balik lagi ke artikel penelitian yang jadi sumber kita nih. Apa kesimpulan utama penulis artikel ini soal gagasan hermeneutika Abu Zaid tadi? Kalau dari artikel ini ya, kesimpulannya cukup tegas. Penulis secara eksplisit menolak penerapan hermeneutika model Abu Zaid ini untuk Al-Quran dan hadis. Oh, ditolak ya? Alasannya apa aja tuh? Ada beberapa argumen kunci sih. Pertama, dianggap keliru kalau kita menyamakan Al-Quran yang diyakini umat Islam sebagai wahyu otentik dan terjaga dengan teks lain kayak Bible, yang memang punya sejarah tekstual yang beda dan jadi objek hermeneutika. Ya, karena alasan itu. Jadi, nggak bisa disamain aja gitu. Oke, nggak apple ke apple ya. Terus? Kedua, menyebut Al-Quran sebagai produk budaya itu dinilai sama penulis artikel ini sebagai tindakan mereduksi status ilahiyah dan kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Seolah-olah Al-Quran cuma cerminan zamannya aja, nggak lebih. Jadi bukan cuma soal metode tafsirnya ya, tapi ini udah menyangkut status dasar Al-Quran itu sendiri. Tepat sekali. Itu intinya. Terus yang ketiga, gagasan buat ngasih peran sentral ke pembaca, siapapun dia. Nggak peduli kualifikasi keilmuan Islamnya atau bahkan keyakinannya, dalam memproduksi makna, itu dianggap bertentangan sama metodologi tafsir Islam yang udah mapan. Kan ada syaratnya tuh, siapa yang boleh menafsir? Iya, tadi udah disinggung soal kualifikasi ulama ya. Betul. Nah, yang terakhir, penulis artikel ini khawatir kalau pendekatan kayak Abu Zaid ini bisa membuka pintu ke arah liberalisasi tafsir yang terlalu bebas. Yang ujung-ujungnya bisa meruntuhkan kerangka keilmuan tafsir yang udah dibangun susah payah selama berabad-abad. Gitu kira-kira kekhawatirannya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, ini tuh sebenarnya perdebatan yang mendasar banget soal hakikat Al-Quran. Apakah dia itu semata-mata teks suci ilahi yang melampaui sejarah, atau dia teks ilahi tapi juga nggak bisa lepas dari konteks sejarah dan budaya manusia pas turunnya. Gitu ya? Iya. Dan konsekuensinya siapa yang punya otoritas buat menafsirkannya dan pakai metode apa? Anda merangkumnya dengan sangat baik, itu dia inti perdebatannya. Dan artikel ini ya jelas mengambil posisi menolak pendekatan hermeneutika ala Abu Zaid itu kalau diterapkan dalam kerangka keimanan dan keilmuan Islam arus utama. Menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda yang mendengarkan. Sejauh mana sih sebenarnya kita bisa menggunakan perangkat ilmu sosial dan humaniora modern untuk memahami sebuah teks suci, tapi tanpa mengubah keyakinan fundamental kita tentang sifat ilahiyah dan kesucian teks tersebut? Pertanyaan yang bagus sekali. Sebuah pertanyaan yang kayaknya bakal terus relevan ya di zaman sekarang ini. Terima kasih banyak atas diskusinya. Sama-sama.